warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 18.1752, jurusan Tarbiyah Prodi Tadris IPS semester 5. Adapun saya akan menjelaskan tentang pengertian, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. A. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berarah pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tangkap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu cukup, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun sejarah pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Masa klasik. Masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah di Pulau Jawa menjadi titik awal sama sejarah tulis-menulis di Indonesia. Pada abad 13, Islam masuk ke Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Demak, di Aceh, Sumatera, Pasai. 2. Masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda pada tahun 1956, Belanda datang pertama kali ke Indonesia dengan menginjakkan kakinya di Banteng dengan pimpinan Charles den Hotman, membiarkan terselenggaraannya pendidikan Islam tradisional serta membantu mendirikan beberapa madrasah Islamiyah di Nusantara, mendirikan sekolah Sendin dan Marsin yang bertujuan menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda dan bumi puteran. 3. Masa kolonial Jepang. Indonesia sebagai daerah kolonial Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Penyelenggaraan pendidikan zaman Jepang ditunjukkan untuk menghasilkan tentara yang memenangkan perang bagi Jepang. Pendidikan pada zaman kemerdekaan. Penyelenggaraan pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Beban pekerja. Komite Nasional Indonesia Pusat mengusulkan perlunya perubahan di bidang pendidikan. 2. Atas usulan S. Mungunsoro, akhirnya dibentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil. 3. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk panitia penyelidik pengajaran yang dipimpin oleh Kiai Hajar Dewantara dengan tegas. A. Merencanakan struktur
pengajaran model baru. B. Menetapkan bahan pengajaran dengan penimba keperluan praktis. C. Menyiapkan rencana setiap sekolah dan setiap kelas. 4. Pemerintah harus menambah gudang sekolah karena gudang sekolah hancur akibat perang. 5. Menetapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran nasional. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1050 sampai 1959 demokrasi liberal. 1. Penyelenggaraan pendidikan. Untuk penyelenggara pendidikan dikeluarkan pada nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan pusat ke provinsi termasuk urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dengan PP tersebut provinsi memiliki kewajiban 1. Mendirikan sekolah rendah kecuali sekolah rakyat latihan. 2. Memberikan subsidi kepada departemen. 4. Mata pelajaran agama berikan menurut agamanya dimulai kelas 4. Guru agama dengan terkait oleh Menteri Agama atas usulan agama yang bertanggung jawab. 2. Partisipasi pendidikan swasta. Sejak 1951, sekolah-sekolah swasta yang mendirikan keagamaan banyak kemungkinan. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. A. Pendidikan nasional Indonesia. 2. Konsep struktur persekolahan. Taman kanak-kanak, sekolah dasar tahun 1906 sampai 1969. Orde baru di awal setelah penumpasan Gerakan 30 September PKI tahun 1065. A. Penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan utama Departemen Penyempurnaan dan Kurikulum SD, SMP, dan SMA. Perkembangan pendidikan 1970 sampai 1994. Dasar tujuan. Tahap MPR RI nomor 4 MPR 1973, Undang-Undang nomor 2 tahun 1949 tentang SISD Klenas berlalu sejak 27 Maret 1989. Perkembangan pendidikan 1995 dan 1999. A. Tujuan dan dasar pendidikan seperti termasuk dalam Undang-Undang nomor 21 1989. B. Tujuan. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 2. Membangun pendidikan menekankan pada pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. 4. Memperluaskan kesempatan belajar. 5. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mata pendidikan. 6. Masa yang dihadapi. 7. Upaya mengatasi permasalahan. Itulah tadi yang saya sempat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.